Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Apa aja? Mundur. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Labana, are you ready? But there's nothing you can tell them. Just made $1 million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. I come to town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Sore Pak. Saya di sini untuk mencari tempat tentang yang ada. Oke, perkenalkan nama saya Aston Demania. Saya kerja di SMA Katolik Santo Yosef Luhuk sebagai operator dan kepala perusahaan. Untuk tugas saya sebagai operator itu melengkapi data siswa dan melengkapi data guru. Dalam ini administrasi yang ada di sekolah, ya tanggung jawab saya sebagai operator dan sebagai data usaha. Bagaimana proses menentukan data siswa? Ya, kalau untuk penumpukan data siswa, data guru, ya seperti yang ada di aplikasi yang harus saya isi sesuai apa yang diminta dari pusat, dari dinas pendidikan, ya itu yang mereka kirimkan ke kami, sudah itu filenya untuk datanya yang kita kirim. Kalau politik itu kan ada beberapa yang perlu dilengkapi, guru, data siswa, dan banyak juga hal-hal yang juga kita kita benahi, kita isi. Ini lebih banyak yang buat kendalanya ada jaringan kalau tidak baik ya pasti kita juga tidak bisa buat apa-apa, karena sebagai operator itu kita tergantung pada jaringan. Kalau jaringan bagus, kita juga kerja bagus. Dan juga ada dua hal juga, yang pertama jaringan, yang kedua server, dari kendala dan server. Jika dari servernya itu banyak kendala, kita juga sebagai pemakai atau sebagai user ya pasti ada hambatan yang kita buat seperti error, atau kita buka webnya bisa gitu. Bagaimana cara kesalahan pada sistem ini? Ya, kalau dia kendalanya ketika ada selesai, ketika kendala ini saya buat, artinya hal ini kesalahan saya dalam mengikut, ya pastinya saya akan terus mencari tahu lewat Google atau informasi dari teman-teman. Jika kendala itu memang dari server, ya kami sebagai user pemakai masih menunggu apa informasi dari dinas.
Domo arigato na teme. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmina Gion. Kelompok dari kelompok 5 akan mewawancarai wirausahawan pada saat ini. Nama saya Irja atau dipanggil Mama Ikin. Pertama-tama pertanyaan kami yaitu, sejak kapan Ibu mulai usaha warung makan ini? Sejak tahun 2020. Dulu sudah jalan 6 tahun lebih. Alasan yang memilih membuka usaha warung makan apa? Alasannya membantu suami supaya lebih dimudahkan rezekinya. Berikutnya, makanan atau menu apa yang paling banyak diminati pelanggan? Kalau menu makanan nasi kuning sama telur barat. Ada juga nasi campur, cuma yang paling nasi kuning. Berikutnya, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha warung tersebut? Tantangan modal sih. Kalau di saat rame aman-aman, kalau sepi sama kendala di modal. Berikutnya, bagaimana cara menjaga kualitas rasa dan kebersihan makanan? Rasa jangan pernah dirubah. Apa yang sudah ditetapkan itu saja yang diolah terus supaya jadi higienis. Selanjutnya, strategi apa digunakan untuk menarik pelanggan agar dapat melakukan warung makan? Kalau sih cuma mulut ke mulut kayaknya. Tidak yang dipasarkan begitu, cuma memang orang datang rasa kalau enak balik lagi begitu. Oke, itu bagaimana cara mengatur keuangan dan persediaan bahan makanan dalam usaha ini? Keuangan diutamakan modal dulu. Kalau belanja itu modal, kalau ada lebihnya berarti itu keuntungan yang disiapkan untuk kita menabung. Terakhir, apa saran ibu bagi orang yang ingin memulai usaha warung makan? Saran saya kalau mau usaha jangan pantang menyerah karena ini usaha ini kadang ramai kadang sepi, toh. Jadi jangan menyerah kalau mau usaha dari awal itu harus lihat baru bertanya-tanya begitu. Oke, sekian dan terima kasih. Dadah. Bombastic. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raffi Putra, saya berasal dari kampus Alif Tumal. Tujuan saya datang ke sini untuk menjadi pewawancara dalam rangka memenuhi tugas ujian mid semester yang diberikan oleh Ibu Yeti Bule dalam mata kuliah prakerja, dan saya berasal dari kelompok 5. Sebelum kita memulai wawancara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan narasumber saya terlebih dahulu yang sekarang berada di samping saya. Dengan Bapak siapa sekarang saya berada? Bapak Gali. Bapak Gali. Oke, baik Bapak Gali, apa Bapak Gali bersedia untuk saya wawancara pada pagi hari ini? Bersedia. Oke, baik Bapak Gali, kalau begitu langsung saja saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Kira-kira Pak, tugas utama seorang pekerja di lingkungan industri PLTD itu meliputi apa saja Pak? Tugasnya di sini itu bermacam-macam ya, Mas, sesuai dengan sebutan jabatannya. Ada yang tugasnya jadi operator mesin, ada yang tugasnya jadi tim pemeliharaan mesin, ada juga yang tugasnya staff untuk membantu administrasi di lingkungan PLTD sini. Oke, baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kondisi di lingkungan kerja PLTD itu sehari-harinya seperti apa Pak? Kita di sini itu pekerjaannya hampir 24 jam. Karena kita di sini adalah pembangkit listrik, jadi kita yang menjadi supply utama lah untuk sistem kelistrikan di Kota Luwuk ini. Jadi di sini kita memperlakukan sistem kerja shift untuk teman-teman yang bertugas untuk mengoperasikan shift. Jadi ada 3 shift, mulai dari shift pagi, shift sore, dan juga shift malam. Sedangkan untuk yang sifatnya staff ataupun sifatnya manajemen itu mengikuti jam kerja kalender. Jadi dari jam 7 sampai jam 4:30. Sedangkan yang lainnya mengikuti jadwal shift-shiftan, termasuk karena ada pengamanan kami di sini juga jam kerjanya shift-shiftan. Iya, sudah ada jam kerja masing-masing sesuai dengan jabatannya yang ada di kantor Luwuk. Oke, baik Bapak, pertanyaan saya selanjutnya. Kira-kira Pak, risiko kerja yang sehari-hari Bapak hadapi di PLTD itu ada apa saja Pak? Kalau risiko kerja banyak ya, apalagi kita sifatnya adalah industri dan juga pembangkit listrik. Tentu risiko yang paling utama adalah korsleting listrik. Bisa juga ada potensi kebakaran, bisa juga ada potensi misalnya pencemaran lingkungan dan risiko-risiko lainnya lah. Tapi yang paling utama kalau kita di sini adalah pembangkit listrik ya, yang pasti risiko kerjanya sesuai dengan bidang kita. Ya, yang paling banyak itu ada potensi risiko dari listrik itu sendiri. Kira-kira Bapak, bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan ini? Kita di PLN Nusantara Power ini, jadi PLTD Luwuk, kita sudah mempunyai standar keselamatan kita sendiri yang berlaku secara nasional, mulai dari APD yang harus digunakan saat bekerja, mulai dari dokumen,
mulai dari SOP, instruksi kerja itu semua sudah ada. Jadi setiap pekerja yang ada di sini wajib mematuhi aturan keselamatan kerja yang berlaku. Contohnya kayak tadi teman-teman kerja di lapangan, semuanya pakai helm, semuanya pakai sarung safety, itu adalah standar keselamatan yang berlaku di sini. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira peralatan atau teknologi apa yang sering digunakan dalam operasional Pak? Teknologi yang kita gunakan pertama tentunya teknologi yang ada di dalam mesin pembangkit ya. Dan itu kan bukan teknologi umum yang digunakan oleh masyarakat, jadi kita bisa mengoperasikan mesin pembangkit itu tentu dengan teknologi yang sudah ada di dalamnya, baik itu teknologi secara IoT maupun teknologi yang sifatnya masih konvensional. Jadi banyak perpaduan antara teknologi konvensional maupun teknologi modern yang digunakan di sini. Lalu Pak, untuk sistem pembagian tugas dan kerja sama antar pegawai itu seperti apa ya? Kalau pembagian tugas itu kan kita sudah ditentukan oleh kantor pusat ya, sehingga jam kerja maupun standar pekerjaan itu kita sudah istilahnya distandarisasi secara nasional. Apalagi kita di sistem pembagian riset itu jam kerjanya sudah ditentukan, misalnya sih pagi jam 8 sampai jam 4, dilanjutkan selanjutnya sampai jam 12 malam, dan dilanjutkan oleh shift jam malam sampai jam 8 pagi. Begitupun yang kami yang di office jam kerjanya itu jam 8 sampai 5, dan itu memang sudah diterapkan sama di Indonesia gitu. Jadi pembagian kerjanya pun berdasarkan yang tadi saya bilang sebutan jabatan masing-masing. Kan di sini ada yang jabatannya operator, ada pemeliharaan, ada yang staf operasi, ada yang staf K3, dan juga tentunya ada jajaran manajemen mulai dari supervisor dan manajer dan dari sendiri. Kira-kira ya Pak, bagaimana cara Bapak itu menangani gangguan atau kerusakan pada mesin pembangkit ini? Nah, mesin pembangkit di sini kan sudah ada manual booknya ya, yang diterbitkan oleh aplikasi. Jadi ketika memang terjadi gangguan, acuan kita terhadap manual book yang disediakan, karena di situ biasanya referensi gangguannya lengkap gitu. Jadi apapun yang terjadi di mesin pasti ada di manual book. Jadi kita acuannya di manual book itu ditambah dengan SOP dan instruksi kerja yang sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya ada gangguan tertentu, kita tetap mengacu pada manual book, terus ditambah dengan SOP pekerjaannya, apakah itu terjadi sesuai atau tidak, misalnya bisa dilaksanakan saat itu juga atau harus menunggu beberapa menit, jadi menyesuaikan. Kira-kira ya Pak, keterampilan atau minimal pendidikan apa saja sih yang dibutuhkan untuk bekerja di PLTD ini Pak? Minimal pendidikan untuk teman-teman di sini tuh mulai dari SMA sampai ke atas gitu. Jadi SMA, D3, S1 semuanya ada di PLTD gitu. Untuk jabatan-jabatan teknik seperti teman-teman operasi yang masih itu minimal SMA, termasuk staff-staff juga kita di sini minimal SMA. Dan kecuali untuk jabatan-jabatan yang sifatnya manajemen ya, itu minimal D3 ke atas. Kira-kira Pak, apa harapan terbesar Bapak terhadap perkembangan teknologi dan lingkungan kerja di PLTD untuk kedepannya Pak? Harapannya ya tentu kami di sini sebagai penyedia listrik untuk masyarakat bisa tetap menyediakan listrik yang handal buat masyarakat khususnya di Kota Luwu, tidak terjadi gangguan di mesin kita, dan tentunya juga semoga penerapan K3 yang ada di Kota Luwu ini bisa berjalan dengan baik sehingga mencapai target untuk tiap residen. Oke baik Bapak, mungkin hari ini sudah bertanya bisa saya berikan pada Bapak. Jadi kurangnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belum saatnya. Oke, sekarang servis. Giây phút em gặp anh là em biết em chỉ bombastic side eye, criminal offensive side eye.